Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Hai adik-adik, shalom. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Cinia, kemarin ingat gak kita tuh hari Bapak temanya tentang apa sih? Apa ya Ci temanya? Bapak tuh akan bersuka cita kalau kita gimana? Ehm, Gimana Cinia? Gimana ya? Kalau kita hidup dalam kebenaran. Bener banget. Bener banget. Kita mau mulai ibadah kita. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian Permata Hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih serius lagi ya di Tuhan dengan sikap hati dan sikap yang sungguh-sungguh dan Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Bapa, dari kemarin malam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami semua dapat berkumpul ya Tuhan, menjadi satu ya Tuhan, menyatukan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kau pimpin ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Kalian semua masih semangat kan? Semangat! Yuk, kita semua bangkit berdiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nah, adik-adik masih semangat kan? Tapi ada yang ingat gak kalau ayat hafalan minggu lalu itu apa? Apa ya, Ci? Coba kita suruh adik-adiknya komen di bawah ya. Ci. Komen di mana ya? Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Nah, pasti kalian semua udah jawab nih. Nanti akan diinfoin ya sama Cio Sami siapa yang benar jawabannya. Nah, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Dengan semangat kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Baik ya, Dia bisa merubah hati orang. Betul kan Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Tuhan, jangan lagi ada yang main handphone atau ngobrol sama kiri kanan, sama adiknya atau sama mama papanya. Kita akan fokus untuk masuk ke hadirat Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya coba Cici mau tanya, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, luar biasa sekali, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, yang harus dibuka apanya aja sih? Telinga. Yang kedua adalah mata, dan yang ketiga hati ya. Lalu yang harus ditutup apanya? Mulut ya. Jadi selama mendengar firman Tuhan, kita mau buka telinga kita buka mata kita buka hati kita, dan mulutnya sementara ditutup, nggak ada yang ngobrol dulu, nggak ada yang bercanda dulu ya. Nah, sebelumnya kita mau satukan hati, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hati kami, urapi pikiran kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi Cici yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan adik-adik.
di rumah. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sebelum mulai cerita, Cici mau kasih lihat beberapa gambar. Nah, gambar apakah ini? Ada yang tahu menurut kalian? Anak ini sedang kenapa? Oh, ada air matanya. Berarti dia sedang apa? Sedang nangis, ya. Nah, menurut kalian, kalau anak sedang menangis itu dia sedang sedih atau sedang senang? Iya, dia sedang sedih. Nah, coba Cici mau tanya, di sini siapa yang pernah sedih? Kenapa? Iya, Cici juga pernah sedih. Waktu itu mama Cici sakit, masuk rumah sakit. Makanya Cici sedih. Nah, mungkin kalian juga pernah sedih karena orang tua kalian sakit, atau keluarga kalian sakit, atau teman-teman kalian sakit. Nah, apapun alasannya yang membuat kalian sedih. Nah, kita pernah mengalami yang namanya kesedihan, atau ditinggal orang yang kita sayangi. Kita juga pernah merasakan kesedihan. Nah, yang kedua, menurut kalian anak ini lagi kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Dia sedang kesepian. Mungkin ditinggal mama papanya lagi pergi, atau ditinggal teman-temannya nggak diajak main. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami kesepian? Ya, semua pernah ya. Cici juga pernah mengalami kesepian. Nah, yang ketiga, tara, ada yang tahu? Anak ini kenapa? Iya, dia takut. Dia lagi ketakutan. Di sini siapa yang pernah ketakutan? Cici mungkin bilang, Ci, gimana nih, aku takut ketemu mama papa. Ulangan aku jelek nilainya, nanti mama papa marah lagi, pusing. Atau apapun yang membuat kalian takut. Nah, kita semua pernah mengalami yang namanya takut. Nah, pagi hari ini Cici mau cerita tentang seorang murid Tuhan yang huruf depannya diawali huruf P. Ada yang bisa tebak nggak? Siapa? Iya, betul. Petrus, salah satu murid Yesus yang huruf depannya P. Petrus. Nah, kisah ini ada di Alkitab kalian di dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Cici ulangi ya. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Nah, ayat ini kalian boleh baca di rumah ya. Kalian boleh baca sama mama kalian, papa kalian, atau sama kakak kalian, sama adik kalian. Atau kalian juga bisa baca sendiri ya. Nah, si Rasul Petrus ini pada waktu itu sedang mengalami 3 hal yang tadi Cici tunjukin gambarnya. Kenapa? Dia saat itu sedang di penjara. Nah, menurut kalian di penjara itu enak gak sih? Enggak ya, di penjara itu gak enak. Nah, ketika di penjara itu, si Petrus itu mengalami 3 hal tadi. Dia mengalami kesedihan, lalu dia mengalami kesepian, dan yang ketiga dia juga mengalami ketakutan. Nah, karena di penjara itu nggak enak teman-teman. Di penjara itu nggak bisa makan enak, nggak ada free wifi, nggak bisa main sama teman-teman, dan tempatnya itu panas. Nah, tapi kalian tahu nggak, si Petrus itu di penjara karena apa sih? Petrus itu di penjara bukan karena dia berbuat jahat adik-adik, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh orang, tapi Petrus di penjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Nah, pada zaman dahulu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Herodes. Nah, Raja Herodes itu seperti
presiden. Dia yang memimpin bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, Raja Herodes ini raja yang licik, raja yang jahat, raja yang kejam. Kenapa? Raja Herodes ini nggak suka sama orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia nggak suka kalau ada umat Tuhan berdoa, beribadah, memuji Tuhan. Dia nggak suka ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Nah, pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus, dia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Yahudi pada zaman itu. Dan Raja Herodes nggak suka. Makanya ada yang dibunuh dari murid Tuhan Yesus itu karena memberitakan firman. Namanya Yakobus. Nah, nggak cuma Yakobus aja, si Petrus pun karena dia memberitakan firman Tuhan, Raja Herodes menangkapnya dan menahannya di dalam penjara supaya dia nggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalian tahu nggak apa yang dilakukan jemaat-jemaat dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain ketika si Petrus dipenjara karena dia menyampaikan firman Tuhan? Nah, ini yang dilakukan oleh jemaat dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Apa yang dilakukan mereka? Mereka sama-sama berdoa. Dia berdoa meminta supaya Tuhan membebaskan si Petrus dari penjara. Nah, kalian tahu nggak? Karena murid-murid yang lain dan juga jemaat-jemaat yang lain berdoa, kalian tahu apa yang dialami Petrus waktu di penjara? Nah, ketika orang banyak itu berdoa, tiba-tiba Tuhan mengirimkan malaikatnya. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk datang kepada Petrus. Nah, si Petrus ini di penjara, dia diborgol, dirantai pakai rantai besi. Kalian tahu kan polisi kalau misalnya mau nangkap maling itu pakai rantai besi. Ya. Nah, si Petrus diborgol di tangan dan juga kakinya. Ya, jadi dia nggak bisa bergerak dengan luasa tuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dan ketika malam itu si Petrus sedang tidur di penjara dalam keadaan tangan dan kakinya dirantai, diborgol. Nah, ketika malaikat Tuhan datang, malaikat Tuhan itu membangunkan si Petrus. Petrus, ayo bangun. Kenakan jubahmu, kenakan ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, dan ikutlah aku. Nah, karena lagi tidur, si Petrus ngira ini dia sedang mimpi, sedang penglihatan. Nah, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Dia siap-siap, dia kenakan jubahnya, dia kenakan ikat pinggangnya, dia gunakan sepatunya, dan tiba-tiba rantai yang ada di tangan dan kakinya si Petrus tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Dan padahal si Petrus selain dirantai, dia juga dijaga oleh prajurit-prajurit di penjara itu. Nah, tapi ketika malaikat Tuhan datang, rantai itu terlepas dan penjaga-penjaga Petrus itu nggak ada yang sadar. Nah, akhirnya malaikat Tuhan menuntut si Petrus untuk keluar dari penjara itu. Nah, di penjara itu kan ada jeruji besinya itu ya, dan itu pasti dikunci, digembok, dan itu nggak bisa dibuka kecuali polisinya yang buka. Nah, tapi karena Tuhan mengirimkan malaikatnya, malaikat Tuhan itu bisa membebaskan Petrus. Akhirnya pintu penjara itu tiba-tiba terbuka dan Petrus bisa bebas dari penjara itu. Nah, setelah Petrus bebas dari penjara itu, dia pergi ke rumah Maria. Nah, karena pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan juga jemaat-jemaat yang lain mendoakan Petrus itu di rumah Maria. Mereka berkumpul di rumah Maria untuk mendoakan si Petrus. Nah, ketika bebas, si Petrus datang ke rumah Maria. Dia ketuk-ketuk pintu rumahnya. Saudara-saudaraku, buka pintunya. Ini aku. Nah, pada waktu itu ada seorang pengawal namanya Rode. Dia kenal suara si Petrus. Ini kayak suara si Petrus. Wah, dia senang sekali. Petrus sudah bebas. Dan dia langsung
cerita ke murid-murid yang lain dan juga jemaat-jemaat yang sedang mendoakan Petrus itu. Saudara-saudara, Petrus sudah bebas, dia ada di depan rumah kita. Nah, tapi karena itu sudah malam, mereka nggak percaya. Mereka mikir si Rode ini sedang mengigau. Tapi si Rode bilang, enggak, aku nggak ngigau. Beneran si Petrus ada di depan. Ayo coba kita lihat, kita buka pintu ke depan. Nah, si Petrus karena pintunya nggak dibuka-bukain, terus dia nggak nyerah, dia terus ketok pintunya. Tolong bukakan aku pintu, ini aku sudah bebas. Nah, ketika mereka semua membuka pintu, ternyata si Petrus ada di depan pintu, dia sudah bebas. Dan semua orang yang ada di dalam rumah Maria itu bersuka cita. Mereka bersorak-sorak, hore, si Petrus sudah bebas. Tapi si Petrus kasih kode ke teman-temannya, shh, diem, jangan berisik. Nah, dia langsung tutup pintu dan dia menceritakan kepada murid-murid yang lain dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain tentang apa yang dialaminya di penjara, bagaimana dia bisa bebas. Dan ketika saat itu, seluruh jemaat dan juga murid-murid Tuhan Yesus bersuka cita karena Tuhan Yesus menjawab doa mereka. Mereka mendoakan Petrus supaya Petrus dibebaskan, akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Nah, Cici mau bilang, kalau kalian sedang mengalami kesusahan, kesedihan, ketakutan, ataupun kesepian, mungkin karena ditinggal keluarga kalian, orang yang kalian sayangi, ataupun karena apapun yang membuat kalian sedih, yang harus kalian lakukan adalah apa? Berdoa. Dan juga kalau kalian melihat teman-teman kalian yang sedang susah, teman-teman kalian yang sedang sedih, kalian harus belajar untuk mendoakan teman kalian. Kalian harus mendoakan keluarga kalian. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan Yesus hadir. Dan kalau Tuhan Yesus hadir, dia pasti akan melakukan mujizat. Tuhan Yesus pasti akan menjawab doa orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Karena sebagai anak Tuhan, kita harus rajin berdoa. Karena dengan berdoa, tanda kalau kita berserah sama Tuhan, tanda kita perlu Tuhan. Dan kalau kita sudah berdoa, kita sudah mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan akan menjawab doa kita, Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Dan jangan lupa ya, kalau Tuhan sudah mengabulkan doa kita, kalau Tuhan sudah menjawab doa kita, kita nggak boleh lupa, kita nggak boleh nggak berdoa lagi, tapi kita harus mengucap syukur. Doanya harus makin rajin, lalu beribadahnya juga harus makin rajin, berbuat baiknya juga harus makin rajin. Oke? Nah, seperti si Petrus, ketika teman-temannya mendoakannya, mujizat terjadi. Dan setelah mereka bebas, Petrus kembali memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia membuat banyak orang bertobat. Oleh karena itu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Oke, cerita Cici sampai di sini. Kita mau berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami sedang sedih, ketika kami sedang takut, ketika kami sedang kesepian, kami percaya kami tidak pernah sendiri karena kami punya Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kami berdoa Bapa, untuk setiap masalah-masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkau turut bekerja Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Bapa. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, sekalipun Engkau belum menjawab doa kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menjawabnya tepat sesuai dengan waktunya Tuhan, dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah menjawab doa kami percaya, kami mau lebih setia lagi sama Tuhan, kami mau lebih setia berdoa, dan kami mau lebih setia lagi dekat dengan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan.
Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, yuk sama-sama kita mau hafalin ayat hafalan kita yang terambil di Filipi 4 ayat 13. Sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Bunyinya adalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, gimana cara hafalinnya Cici? Hari ini Cici mau kasih sebuah lagu, kita sama-sama nyanyi bareng ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sama-sama sekali lagi kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oke, itu aja ayat hafalannya. Yuk dihafalin ya, gampang kan? Pasti bisa. Bye. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik, saatnya kita masuk ke kreativitas ya. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu pensil dan penghapus. Yang kedua, kita butuh spidol atau pensil warna. Yang ketiga, kita butuh kertas HVS. Kertas HVS-nya boleh yang masih bersih atau bekas ya. Di sini Cici pakai kertas HVS bekas. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Nah, kalau udah begini, kita lipat dua kertas HVS-nya. Karena Cici pakai kertas HVS bekas, Cici nggak perlu gunting bagian tengahnya ya. Tapi kalau kalian pakai kertas HVS bersih, kalian gunting bagian tengahnya. Nah, kalau udah kita lipat kayak begini ya. Sisi kiri sama kanannya harus sama ya. Nah, bagian depannya kita gambar besi-besi sel penjara ya. Nanti di dalamnya kita gambar Petrus yang sudah bebas dari penjara. Nah, ini hasil gambarnya. Depannya besi-besi sel penjara. Di dalamnya ada Petrus yang sudah bebas dari penjara. Kalian boleh tambah hiasan lainnya ya. Boleh kasih nama dan kelas kalian juga. Gampang kan kreativitasnya adik-adik? Jangan lupa dikerjain ya. Kita ketemu lagi minggu depan. God bless you. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Sekarang kita akan bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah selesai ibadah online Bapak. Kiranya Tuhan ibadah hari ini bisa menjadi firman Tuhan yang disampaikan, bisa menjadi kekuatan untuk setiap kami. Dan biarlah Tuhan Kau berkati cici-cici yang hari ini melayani dan membawakan firman Tuhan. Kiranya Bapak firman ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekolah minggu dan sikit segajian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Bye-bye.